Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKI Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu Laseonia. Selamat hari Minggu Brave Kids di rumah. Wah, pasti semua sudah siap ya Laseonia? Iya, tentunya. Laseonia siap? Saya siap sekali. Asik. Karena ini harinya siapa? Harinya Tuhan. Harinya Lase. Tuhan, hari khusus untuk Tuhan. Kita mau kebaktian untuk Tuhan. Kita mau menyanyi memuji Tuhan. Ya. Oke, karena itu yuk semangat semuanya Lase undang bangkit berdiri yang di rumah. Kita bangkit berdiri, kita katakan selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah meliharakan kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indah. Sekali lagi selamat pagi Tuhan. Sama-sama. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah peliharakan kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah. Matahari bersinar, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Puji Tuhan, kita masih melihat matahari bersinar ya Amin, Lase. Lase. Itu karena anugerah Tuhan. Amin. Yuk kita mau berdoa, minta tolong Lasinia buka dalam doa ya. Iya, yuk anak-anak kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami, bahkan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang terus kami rasakan. Kami boleh menikmati akan kebaikan Tuhan melalui matahari, melalui udara yang Tuhan berikan. Kami bisa menyaksikan semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan kami mau datang untuk mengucap syukur melalui ibadah. Hari ini kami akan beribadah kepada Tuhan, Tuhan berkati kami. Dari awal sampai akhirnya ibadah ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Lasinia, Oi, Lase ingatkan kita sudah belajar hakim-hakim, ada berapa hakim nih yang kita sudah belajar udah nih? 3 Lase. Hakim siapa aja? Satu itu. Ayo anak-anak tebak-tebak di rumah ayo. Ayo, siapa dong? Siapa Lase? Satu itu siapa ya Lase ya? Coba anak-anak bisikin Lase ini ya. Kedengeran nggak? Nggak kedengeran. Masa anak-anak udah teriak-teriak itu. Ayo. Satu itu siapa ya Lase ya? Si Simon. bukan itu Bukan. murid Yesus Lase. Siapa ayo? Siapa ya? Si Simpson. Yes, betul Simpson tuh. Yang Nah, kedua? Yang kedua itu Gideon. Betul. Yang ketiga? Yang ketiga Deborah. Ya, wah satu-satu hakim cewek yang ada di situ ya, Iya. Deborah. Nah, lo lihat setiap hakim-hakim di cerita itu selalu ada keajaibannya Tuhan. Yang unik-unik, betul nggak anak-anak? Betul sekali, Nah, Lase. ada nggak Tuhan yang seperti itu, yang buat keajaibannya yang Tidak ada. tidak ada benar? Bener Ada Lase. nggak? Ada nggak? Tidak ada. Gimana? Coba lagi. Tidak ada. Oh, anak-anak bisa nggak ikut Lasinia? 1, 2, 3. Tidak ada. Daripada kita bilang tidak ada, nei, mending kita nyanyi ya, Lase. Iya, betul, Lase. Tidak ada Tuhan seperti Tuhan kita. Betul. Musik. Sama-sama kita bergerak untuk Tuhan. Kita memuji Tuhan. Dengan badan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Sama-sama bilang, Allah mana seperti Allahku. Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhan.
ada Tuhan seperti Tuhan kita. Karena itu yuk kita mau loh bersandar terus kepada siapa? Kepada Tuhan Iya, Yesus. jangan seperti orang Israel yang di zaman hakim-hakim ya. Betul, Kalau betul lagi sekali. sedih nyari Tuhan. Kalau Tuhan lagi udah kasih senang, enak nggak nyender sama Tuhan. Iya, lupa lah sama Tuhan. Kalau begitu kita jangan gitu ya. Nggak boleh. Daripada kita begitu biar kita ingat-ingat nggak seperti bangsa Israel di zaman hakim-hakim, mendingan kita apa? Nyanyi lagu bersandar pada siapa? Bersandar pada Yesus. Kita hitung 1, 2, 3. Musik. Sama-sama bilang, bersandar pada siapa? Ayo tanya. Bersandar pada siapa? Bersandar pada Yesus. Bersandar pada siapa? Bersandar pada Sama-sama bilang sandar, sandar, sandar. Sandar, 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 sandar. Bersandar pada Yesus. Sandar, 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 sandar. Bersandar pada Yesus. Musik. Sekali lagi, bersandar pada siapa teman-teman? Bersandar pada siapa? Bersandar pada Yesus. Bersandar pada siapa? Bersandar pada Bilang Yesus. sama-sama, sandar, sandar. Sandar, 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 sandar. Bersandar pada Yesus. Sandar, 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 sandar. Bersandar pada Sekali lagi, sandar, sandar. Sandar, 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 sandar. Bersandar pada Yesus. Sandar, 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 sandar. Bersandar pada Yesus. Bersandar pada Yesus. Bersandar pada Yesus. Sekali lagi, bersandar pada siapa? Ayo Lasa. Bersandar pada Yesus. Yes, sandar sama Yesus ya. Amin, Lause. Karena itu kita selalu bersandar pada Yesus. Kita mau berterima kasih bahwa Yesus itu selalu bersedia. Waktu kita mau sandar, maksudnya kita mau berharap pada Tuhan. Tuhan gak bilang, jangan deket-deket, jangan deket-deket. Enggak. Tuhan bilang, datang Mari kepadaku, anakku. marilah anakku, Iya, ya kan? Wah, karena itu kita mau datang kepada Tuhan, mau berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang baik. Kita mau nyanyi lagu I Will Sing of the Mercies of the Lord, sambil kita memberikan tanda taat dan tanda terima, Kasih kita yaitu apa? persembahan. Memberikan persembahan sambil orang tua atau orang dewasa membantu kita, klik QR di sini. Di sini. Iya. Kita menyanyi lagu I Will Sing of the Mercies of the Lord. Sama-sama ya. Kita jangan lupa kasih dan anugerah Tuhan untuk kita. Sing of the mercies of the Lord, forever I will sing. I will sing. I will sing of the mercies of the Lord, forever I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known thy faithfulness, thy faithfulness. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generations. I will sing of the mercies of the Lord, forever I will sing. I will sing. I will sing of the mercies of the Lord, forever I will sing of the mercies of the Lord. Musik, sekali lagi kita mau nyanyi I will sing of the mercies of the Lord. Sama-sama ya. Ya. I will sing of the mercies of the Lord, forever I will sing. I will sing. I will sing of the mercies of the Lord, forever I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known thy faithfulness, thy faithfulness. With my mouth will I make known thy faithfulness
kita boleh memberikan persembahan, yuk kita mau serahkan persembahan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Walaupun di musim pandemi ini ada banyak kesusahan yang orang tua dan kami lewati, Tuhan masih memberkati kami. Kami masih bisa makan, minum. Kalau kami kena COVID, Tuhan masih memberikan pertolongan kepada kami. Kami masih ada bersama keluarga kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami bawa persembahan kami, kiranya Tuhan berkenan menerima. Tuhan kuduskan supaya berguna bagi gereja kami dan pelayanan di gereja kami. Tuhan, persembahan ini biarlah menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kalau kita sudah belajar tentang hakim-hakim, minggu ini Lose Hendra akan cerita tentang apa ya? Apa ya? Tentang hakim siapa ya? Ayo, Ini anak-anak yang pasti terakhir loh. penasaran gak nih? Lose? Lose kasih clue. Dia itu hakim, tapi juga dia sebenarnya nabi. Dia punya 2 status. Depannya apa Lose? Jangan dong. Ayolah. Nanti tunggu Lose Hendra. Kan Lose sudah bilang dia hakim yang unik dari biasa orang sering bilang ada 11 hakim Lose, kan. kayaknya anak-anak udah bisa tebak deh. Beneran gak ya? Coba aja nanti Lose Hendra yang kasih tahu deh. Lose Hendra kalau kasih tahu. Berarti anak-anak pinter rajin baca Alkitab dong ya. Betul, betul sekali. Asik deh. Kalau begitu, nah kita mau siap-siap mempersiapkan hati untuk dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Lose Hendra. Tapi setelah itu ingat-ingat, nanti next abis hakim-hakim siapa lagi ya? Kayaknya Tentang apa lagi ya? kalau nggak salah kita mau apa tentang kerajaan-kerajaan apa ya Lose ya? Hah? Tentang kerajaan-kerajaan? Iya. Oh, berarti nanti ada istana, kita di istana nanti. Iya kayaknya Oh, sih kalau Lose. begitu anak-anak siap-siapin mahkota. Nanti siapa tahu yang bulan berikutnya lagi kita mulai belajar tentang kerajaan ada di istana. Kita rasa-rasa seperti lagi di istana. Iya. Yang mau pakai baju princess juga boleh tuh ya Lause Boleh, ya. Lause. Sambil merasakan ada di istana, Iya, di betul dalam sekali. Alkitab. Yeay. Wah, keren. Ya udah, kalau gitu kita nyanyi untuk siapkan hati dengar firman Tuhan. Lause, tahu nggak lagu Do Re Mi Fa Sol La Si Do? Tahu Lose. Oh, tahu. Anak-anak juga tahu kan? Pastinya Oke mereka deh. pasti tahu dong. Yuk kita nyanyi. Do itulah Samu. musik. Do itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatku yang setia, lama menunggumu, silahkan dia masuk, dosamu dihapusnya. Sekali lagi, do itulah dosamu. Do itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatku yang setia, lama menunggumu, silahkan yang masuk, dosamu dihapuskan. Do Re Mi Fa Sol La Si Do, Sol Do. Oke, Sol Do. Waktunya itu tandanya waktunya dengar firman Tuhan. Yes. Oke, mari kita persilakan Lose Hendra. Silakan. Shalom Brave Kids, berjumpa kembali dengan Lose Hendra. Pada hari ini sebelum kita bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, bersyukur buat pemeliharaan Tuhan, kasih sayang Tuhan bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan Tuhan, pada pagi hari ini, pada waktu ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan.
Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan cerita firman Tuhan dengan hati yang fokus, dengan hati yang mau dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur, memohon pertolongan Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Brave Kids, selama beberapa minggu terakhir ini kita sudah mendengar berbagai macam cerita tentang tokoh-tokoh hakim-hakim di dalam Alkitab. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan pada satu tokoh hakim yang terkenal yang bernama Samuel. Nah, bersama-sama kita akan mendengarkan satu cerita firman Tuhan di dalam kehidupan seorang Samuel. Nah, Lause Hendra akan membacakan satu bagian firman Tuhan. Kita akan melihat di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ketiga. Lause akan bacakan sambil menceritakannya. Dikatakan di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ke-10. Demikian firman Tuhan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Ya, Lause akan bacakan lebih lanjut nantinya. Tetapi Lause mau ceritakan sedikit dulu tentang latar belakang seorang Samuel. Samuel ini adalah seorang yang punya papa dan mama. Papanya namanya Elkana, mama namanya Hana. Jadi ada bapak Elkana dan ibu Hana. Nah, ceritanya orang tua Samuel waktu itu sungguh menginginkan mempunyai anak. Tetapi ibu Hana dan pak Elkana masih belum mendapatkan anak. Maka ibu Hana berdoa kepada Tuhan. Bu Hana berdoa kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan memberikan kemurahan sehingga ia boleh mengandung dan melahirkan seorang anak. Ia meminta di dalam doanya kepada Tuhan supaya Tuhan berkenan, supaya Tuhan memberikan anak kepadanya. Dan Ibu Hana punya janji sama Tuhan, kalau Tuhan memberikan anak kepada saya, maka saya akan mempersembahkan anak saya kepada Tuhan, melayani Tuhan seumur hidupnya. Jadi memang Tuhan memberikan satu jawaban kepada Ibu Hana. Tuhan mengaruniakan anak kepada Bu Hana dan Bapak Elkana. Dan anak itu diberi nama Samuel. Jadi Tuhan mendengarkan doa Ibu Hana dan mengaruniakan seorang putra kepada Ibu Hana. Dan anak itu diberi nama Samuel. Nama Samuel itu nama yang menarik ya. Dalam bahasa Ibrani-nya itu bisa dipahami bahwa namanya dari Tuhan. Atau juga di dalam nama Samuel terkandung mendengar. Allah mendengarkan. Seperti cerita bagaimana Ibu Hana berdoa memohon kepada Tuhan supaya ia memperoleh anak. Dan Tuhan Allah mendengarkan doa Ibu Hana dan memberikan jawaban, mengaruniakan seorang anak, seorang putra kepada Ibu Hana. Samuel menjadi sebuah jawaban doa dari yang Ibu Hana naikkan kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan permohonan doa Ibu Hana, memberikan jawaban seorang putra yang diberi nama Samuel. Tuhan mendengarkan seruan doa dari mamanya Samuel, Ibu Hana. Dan Brave Kids, ketika kita mendengarkan satu bagian cerita di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga. Singkat cerita, ketika anak itu sudah dilahirkan, Samuel dilahirkan. Dan Ibu Hana ingat janjinya sama Tuhan. Dia mau serahkan Samuel untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Maka Samuel ini diserahkan di rumah Tuhan. Diserahkan kepada Tuhan untuk melayani di rumah Tuhan di Silo. Dan Samuel yang kecil ini dibesarkan. Dan seorang yang dipercayakan untuk mengawasinya, membesarkannya, yaitu Imam Eli. Nah, pada bagian pasal yang ketiga kitab 1 Samuel ini, dikatakan Samuel yang muda itu menjadi pelayan di rumah Tuhan.
di bawah pengawasan Imam Eli. Masa itu firman Tuhan jarang diterima oleh umat Israel. Penglihatan pun tidak sering. Tetapi menariknya, di pasal 3 ayat kedua dikatakan, suatu hari ketika sudah malam, lampu di rumah Allah belum padam. Samuel sebenarnya sudah tertidur di bait suci Tuhan, tempat tabut Allah ditempatkan. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Samuel menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah dia mencari Imam Eli. Kemudian dia berkata kepada Imam Eli, ya Bapa, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Imam Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah Samuel tidur. Kemudian dikatakan lagi kepada Samuel, ia mendengar suara dan dikatakan hal yang sama. Kemudian Samuel bangun, pergi cari Imam Eli lagi. Dan berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tapi sekali lagi Imam Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum tahu, belum pernah mendengarkan firman Tuhan secara langsung. Dan memang belum dinyatakan kepadanya sebelumnya. Dan sekali lagi Tuhan memanggil Samuel dan berkata kepada Samuel, lalu bangun lagi Samuel mencari Imam Eli. Terus ketika ketemu Imam Eli ditanyakan lagi, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil Samuel. Lalu dikatakan Imam Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila iya Tuhan memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan berkata kepada Samuel, seperti yang sebelumnya, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Jadi Samuel yang masih muda itu melayani di rumah Tuhan. Dan dia mendengarkan Tuhan memanggil dia, Samuel, Samuel. Sampai 3 kali Tuhan memanggil kepada Samuel, tapi Samuel belum mengerti siapa yang memanggilnya. Dia kira yang memanggil adalah Imam Eli. Seperti biasa mungkin Imam Eli memanggil Samuel. Tetapi malam itu yang memanggil bukanlah Imam Eli, tetapi sesungguhnya Tuhan berbicara memanggil Samuel. Dan Samuel akhirnya menyampaikan seperti yang diberikan oleh Imam Eli petunjuk. Ketika kamu mendengarkan Tuhan memanggil kamu, berkatalah demikian, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Jadi waktu itu orang-orang Israel memang hidup jauh dari Tuhan. Dan bahkan kehidupan Imam Eli dan anak-anaknya, secara khusus anak-anak dari Imam Eli, tidak menghormati Tuhan. Padahal mereka seharusnya menjadi contoh, sebab mereka melayani sebagai imam. Tetapi mereka tidak menghormati nama Tuhan. Mereka melakukan hal yang tidak benar. Dan Tuhan sangat tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. Dan pada waktu yang seperti inilah Tuhan memanggil Samuel. Samuel yang diserahkan kepada Tuhan untuk melayani di rumah Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada Samuel. Dan Samuel pun mendengarkan. Ketika kita mendengarkan cerita ini, sebenarnya apa yang dapat kita pelajari? Tuhan memanggil Samuel. Dan Tuhan juga mau memanggil setiap anak-anak Tuhan untuk mendengarkan kepada Tuhan. Hari-hari ini bagaimana Brave Kids? Apakah kita mendengarkan firman Tuhan? Apakah ketika Tuhan memberikan firman-Nya, menceritakan bagaimana kita harus menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, beriman kepada Tuhan Yesus, menghormati orang tua kita, melakukan apa yang menjadi nasihat orang tua kita.
Apakah kita sungguh-sungguh mendengarkan nasihat orang tua? Atau kita bandel, nakal, disuruh tidur siang, tidak mau tidur siang. Disuruh belajar, tidak mau belajar. Disuruh berdoa, tidak mau berdoa. Apakah kita menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan? Mau mengikuti, taat kepada firman Tuhan. Tuhan mengajarkan kita supaya kita menjadi anak-anak yang mengasihi, menghormati orang tua kita. Jadi kalau orang tua kita memberikan kita nasihat, mengingatkan kita mesti untuk mendengarkan. Apalagi ketika orang tua begitu memperhatikan kita, mau kita menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, beriman kepada Tuhan Yesus. Lalu cerita Samuel ini bagaimana? Samuel ini menjadi seorang yang mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan memanggil Samuel untuk menjadi seorang yang melayani Tuhan seumur hidupnya. Lalu dikatakan bahwa orang-orang Israel mempercayai bahwa memang Tuhan sudah memanggil Samuel dan meneguhkan Samuel sebagai seorang nabi. Mengapa? Karena Samuel menerima firman yang dari Tuhan. Dan apa yang menjadi firman Tuhan kepada Samuel, Samuel sampaikan kepada orang-orang Israel. Dan orang-orang Israel menyaksikan bagaimana Tuhan menggenapi firman-Nya melalui apa yang sudah disampaikan, diceritakan, dikatakan melalui Samuel sebagai nabinya. Lalu di dalam perjalanan kehidupan orang-orang Israel, waktu itu mereka menghadapi yang namanya orang-orang Filistin. Orang-orang Filistin ingin menguasai orang-orang Israel. Dan pada waktu kemudian memang terjadi bahwa orang-orang Israel ini akhirnya dikalahkan, ditaklukkan, dikuasai oleh orang-orang Filistin. Bahkan tabut Tuhan dibawa pergi, dirampas oleh orang-orang Filistin. Dan memang terjadi seperti itu, teman-teman. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apakah Tuhan meninggalkan Samuel? Tidak. Apakah Tuhan meninggalkan seorang yang dia pimpin, yang dia panggil sebagai Samuel sebagai nabi? Tidak. Walaupun orang Israel mengalami kesulitan, masa sulit. Kenapa? Karena memang mereka menyembah berhala. Padahal Tuhan sudah katakan, Tuhan sudah memberikan firman-Nya. Jangan menyembah dewa-dewi, jangan membuat berhala untuk disembah. Tetapi mereka menyembah kepada dewa-dewa orang Kanaan. Mereka menyembah kepada dewa Baal, menyembah kepada Asitoret, menyembah kepada Tuhan-Tuhan, dewa-dewi orang-orang asing. Bukan menyembah kepada Tuhan Allah orang Israel. Tuhan membiarkan bagaimana mereka mengalami kesengsaraan dan kesulitan ini. Karena mereka berdosa kepada Tuhan. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka menyakiti hati Tuhan dengan menyembah kepada banyak dewa-dewi begitu. Tetapi Tuhan mendengarkan seruan doa Samuel. Samuel berdoa, 20 tahunan mereka menderita di bawah kekuasaan orang-orang Filistin. Tetapi pada satu waktu ketika Samuel berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan bagi bangsa Israel. Dan Tuhan berfirman kepada Samuel, katakan kepada bangsa Israel, supaya mereka bertobat, supaya mereka berbalik, jangan lagi menyembah berhala. Maka Tuhan akan menyatakan pertolongan, melepaskan orang-orang Israel ini daripada orang-orang Filistin. Samuel berdoa kepada Tuhan. Tuhan menyertai Samuel. Tuhan mendengarkan doa Samuel. Dan Tuhan memberikan jawab. Ketika itu orang-orang Israel akhirnya mengumpulkan keberanian untuk menghadapi, untuk berperang dengan orang-orang Filistin. Wah, orang-orang Filistin orang-orang yang kuat, orang-orang yang terbiasa berperang, mereka hebat. Dan mereka sesungguhnya orang-orang Israel menjadi takut dan gentar. Maka orang-orang Israel katakan kepada Samuel, berdoalah buat kami. Berdoalah kepada Tuhan. Supaya Tuhan menolong kita. Supaya Tuhan melepaskan kita dari tangan orang-orang Filistin. Samuel berdoa kepada Tuhan.
Dan Tuhan menyatakan belas kasihan, pertolongannya. Sehingga ketika orang-orang Israel ini menghadapi berperang melawan orang-orang Filistin, Tuhan menolong orang-orang Israel. Tuhan membuat orang Israel menjadi menang. Tuhan melepaskan Israel dari cengkraman kekuasaan dari orang-orang Filistin. Orang Filistin kalah dan orang-orang Israel yang menang. Kenapa? Karena Tuhan menolong orang-orang Israel. Dan untuk itu Samuel membangun, mendirikan sebuah batu. Batu ini dikasih nama Eben Haezer. Eben Haezer itu artinya batu pertolongan. Kenapa dibuat batu ini? Kenapa dibangunkan, didirikan satu batu ini? Kenapa? Karena Brave Kids, mereka harus ingat bahwa orang-orang Israel ini harus ingat Tuhan yang menolong mereka. Maka Samuel memberikan satu ingat-ingatan kepada orang-orang Israel, mendirikan satu batu. Dan batu ini bukan untuk disembah ya, batu ini untuk mengingatkan orang-orang Israel. Mengapa? Karena Tuhanlah yang menyelamatkan orang Israel. Tuhanlah yang menolong. Dikatakan misalkan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat ke-12 dikatakan, dinamainya batu itu Eben Haezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Tuhan menyertai Samuel. Tuhan memberikan belas kasihan, pertolongan kepada orang-orang Israel. Kalau bukan pertolongan Tuhan, orang-orang Israel tidak bisa menang melawan orang Filistin. Tuhan menyatakan belas kasihan, Tuhan menolong orang Israel. Dan batu Eben Haezer ini menjadi satu ingatan bahwa orang-orang Israel harus ingat Tuhan yang menolong mereka. Tuhan yang menyelamatkan mereka. Batu pertolongan, batu ini mengingatkan Tuhan menolong mereka sampai di sini. Sampai di mana Tuhan menolong mereka mengalahkan orang-orang Filistin. Bagaimana Brave Kids? Hari-hari ini mungkin kita masih bersekolah secara jarak jauh. Ya, pandemi belum selesai dan kita harus masih mungkin sekolah melalui online, ya. Tetapi Lause Hendra mau mengajak kita mengingat. Coba ingat pertolongan Tuhan. Ingat ketika Tuhan menjawab doa-doa Brave Kids. Ingat ketika Tuhan menjawab, memberikan kesembuhan bagi keluarga, anak-anak. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Ingat bagaimana Tuhan menolong Brave Kids. Ingat bagaimana Tuhan menolong setiap anak-anak. Masih bisa bernafas. Masih bisa makan. Masih bisa minum. Hari ini masih bisa bangun tidur. Tuhan memelihara. Tuhan menolong. Jadi Brave Kids, ketika kita mendengar bagaimana Samuel mendirikan batu Eben Haezer, supaya orang-orang Israel ingat, kalau bukan Tuhan yang menolong, mereka tidak akan selamat. Bagaimana dengan kita? Coba kita ingat-ingat. Ingat bagaimana Tuhan menjawab doa. Ingat bagaimana Tuhan memperingatkan kita untuk taat kepada firman Tuhan. Ingat bagaimana Tuhan memberikan kasih karunia, kemurahan, kebaikan, berkat kepada keluarga kita. Ingat bagaimana Tuhan tetap memberikan penghiburan, damai sejahtera, sukacita, walaupun di masa-masa yang sulit. Walaupun mungkin ada keluarga kita yang meninggal. Mungkin ada anggota keluarga besar kita yang meninggal. Mungkin ada keluarga kita yang bersedih, berduka, karena ada anggota keluarga yang meninggal. Dipanggil Tuhan pulang. Mungkin sekarang masih ada keluarga kita yang sakit. Tetapi jangan berputus asa. Ingat Tuhan sudah tolong di masa lalu. Tuhan hari ini juga sanggup menolong kita. Mari kita berdoa mengingat
bagaimana Tuhan sudah menunjukkan, menyatakan pertolongan, belas kasihan, kemurahannya bagi setiap kita. Kalau hari ini kita masih hidup, semua karena kemurahan dan pertolongan Tuhan. Dan hari ini, mari kita ingat-ingat kebaikan Tuhan. Ingat kasih setia Tuhan. Ingat jawaban doa yang Tuhan berikan. Ingat bagaimana Tuhan memelihara kita. Bahkan sampai hari ini, Brave Kids masih bisa hidup, masih bisa bernafas, masih bisa memuji Tuhan, masih bisa mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari-hari ini mungkin tidak terlalu mudah, mungkin sulit juga. Tetapi jangan putus asa. Ingat Tuhan sudah tolong orang-orang Israel. Tuhan juga sanggup tolong Samuel. Tuhan menyertai Samuel. Dan Tuhan juga mau menolong kita. Tuhan menyertai kita. Hanya marilah kita dengar-dengaran. Seperti Samuel dengar firman Tuhan dan taat kepada firman Tuhan. Dia sampaikan firman Tuhan kepada orang Israel. Dan dia taat mengasihi Tuhan. Dia berdoa bagi orang Israel. Memohon Tuhan menolong orang Israel. Bagaimana dengan kita? Kita mari berdoa. Minta pertolongan Tuhan untuk papa mama kita. Minta pertolongan Tuhan untuk keluarga kita. Dan minta Tuhan tolong kita. Supaya kita jadi anak-anak Tuhan. Yang sungguh mendengarkan firman Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Mengasihi Tuhan. Ya, kita mengingat apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Kita ingat pertolongan Tuhan. Kita ingat semua kebaikan Tuhan. Kita berdoa, kita bersyukur. Tuhan begitu baik. Tuhan mengasihi saya. Tuhan menolong. Kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi hari ini kita sudah mendengarkan cerita tentang seorang hakim yang bernama Samuel. Dia seorang nabi, dia seorang hakim. Dia memimpin bangsa Israel, walaupun bangsa ini nakal, bandel ya, tidak mau mengasihi Tuhan, tidak mau taat kepada Tuhan. Tetapi Tuhan kirimkan Samuel, supaya orang-orang Israel ingat pertolongan Tuhan, dan kembali untuk taat kepada firman Tuhan. Kita belajar dua hal. Pertama, dengarkan firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Dan kedua, ingat pertolongan Tuhan, ingat kebaikan Tuhan, ingat kasih setia Tuhan. Jadi kita dengarkan firman Tuhan, taat kepada firman-Nya. Dan kedua, kita mengingat pertolongan Tuhan. Mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Memuji kasih karunia-Nya. Memuji kasih setia-Nya. Memuji nama Tuhan. Memuji Tuhan yang begitu baik kepada kita. Brave Kids, mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang baik, kami anak-anak-Mu Tuhan mengucap syukur. Karena hari ini ketika kami mendengarkan cerita firman Tuhan di dalam perjalanan kehidupan seorang hakim yang bernama Samuel. Tuhan, Engkau memanggil Samuel. Tuhan, Engkau menuntun, menyertai kehidupan Samuel. Dan melalui cerita firman Tuhan hari ini, kami diingatkan untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Tolong kami Tuhan menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran. Yang mau taat kepada firman Tuhan. Dan melalui kehidupan Samuel kami juga menyaksikan, melihat bagaimana Tuhan menolong Samuel. Menyertai Samuel. Memimpin Samuel. Bahkan supaya Samuel bisa memimpin, menolong orang-orang Israel. Menjadi seorang hakim yang mengingatkan orang Israel supaya mengasihi Tuhan, supaya taat kepada Tuhan. Di dalam kehidupan Samuel kami melihat Tuhan menyertai. Dan di dalam kehidupan Samuel kami belajar satu hal juga. Bahwa Tuhan menolong umatnya. Tuhan menolong anak-anak-Mu Tuhan. Dan melalui cerita Samuel yang mendirikan batu Ebenezer, kami juga belajar supaya kami mengingat pertolongan Tuhan, mengingat jawaban Tuhan atas doa-doa kami, mengingat kasih sayang Tuhan yang tidak meninggalkan kami, mengingat kebaikan Tuhan yang menyertai kami sekalipun di masa-masa yang sulit. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan.
Kami belajar untuk dengar-dengaran firman Tuhan dan taat pada firman-Mu. Tolong kami Tuhan. Dan kami juga belajar untuk mengingat kebaikan, pertolongan, penyertaan Tuhan yang sudah menyertai kami sampai pada hari ini. Ajar hati kami Tuhan untuk mengucap syukur, berterima kasih, memuji nama Tuhan. Karena Tuhan baik, Tuhan setia, Tuhan tidak tinggalkan kami, Tuhan sertai kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur hanya demi nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Brave Kids. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Kita mengatakan bila roh Allah ada. Bila roh Allah ada di dalammu, ku tak menari, tidak menari. Bila roh Allah ada di dalammu, ku tak menari, tidak menari. Ku tak menari, ku tak menari, ku tak menari, ku tak menari, tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari, tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Bila roh Allah. Kita semua goyang kiri kanan deh. Tidak menenang, tapi Tuhan beri makan. Aku tidak meminta, tapi Tuhan rendahi. Terlebih siapa? Terlebih aku, anak-anaknya, kasih Tuhan beri ada. Terlebih aku, anak-anaknya, kasih Tuhan berhati. Pasti Tuhan berhati. Pasti Tuhan berhati. Ada di dalamku, bukan menari, tidak menari. Bila roh ada di dalamku, bukan menari, tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Kudus, terima kasih Kau memberkati aku. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu bersama Kamu, Yesus Tuhanku. Kita mau pujikan lagu ini dari awal ya. Kita mau katakan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ada di dalamku, bukan menari, tidak menari. Bukan menari, bukan menari. 103 103 ayat ayat 1. 1. Bersyukur Bersyukur
kepada Tuhan kepada Tuhan sebab sebab Dia baik. Dia baik. Pimpin tidak menenang, tapi Tuhan beri makan. Bunga baku tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih siapa? Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. I won't turn left and I won't turn right. I will not stray from the path that's right. But I'll keep on seeking and keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. I won't turn left and I won't turn right. Will not stray from the path that's right. But I'll keep on seeking and keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you, only you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you, only you. I won't turn left and I won't turn right. Will not stray from the path that's right. But I'll keep on seeking and keep on reaching. And follow, follow, follow Jesus Christ. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you, only you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you, only you. I won't turn left and I won't turn right. I will not stray from the path that's right. But I'll keep on seeking and keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. Follow, follow, follow Jesus Christ. Yeah. Here we go now. Here we go. God has shown His love among us. This is how He showed His love. There is no greater treasure,